Oke, King Leos. Gila. Ini lama banget ya nggak ketemu ya? Terakhir kapan ya, Aude? Suwi ya? Aku ke Jakarta itu sebelum pandemi. Semua sama, hampir sama kayak Iya, Sulung. iya. Durasi sebelum pandemi dan itu juga kayak bentar doang kan, sebentar toh? Iya, iya. Oh, jadi ini benar-benar yang is back. Iya. Is back di Jakarta dan momen pameran. Iya, jadi kenapa aku sempetin kesini itu ya karena udah lama nggak main kesini, kan Iya. ketemu teman-teman juga, ketemu apa? Ya Kolega, kenalan-kenalan silaturahmi lah. Intinya sih silaturahmi ya, mungkin yang belum sempat ketemu Iya. bisa ketemu gitu. Jadi kan sebenarnya juga momen yang pas adalah berpameran. Ya, Jadi lagi berpameran di VNV Gallery ya, dari opening di hari Sabtu kemarin ya, iya, iya. sampai di 1 bulan yang ke depan. Iya, Berarti 16 ke 16 ya. iya kurang lebih Oh, lah. oke, jadi itu pameran grup tuh ya, cerita pameran itu ya. Grup yang serunya lagi itu grup sama teman-teman Nah, lama itu loh, benar. Jadi benar-benar yang ini Iya, kayak wah wes reunian. kumpul bareng nih. Bener. Nah, Itu ada jadi Sulung, ada Hendra itu enak. kemarin berarti ada 7 nama ya. Iya. 7 seniman Ini dari Jogja, teman-teman tuh ada aku, Kowe, Sulung, Hendra Hehe. terus ada Rizal yang anak muda. Oh, itu di Adik kelas VNV. kita. Oh, iya, betul. Kemarin kita lihat juga menarik banget Iya, sih iya. spotnya, galerinya, dan menariknya juga karyamu nih. Karyamu kan, wah, Iya. bisa cerita sedikit nggak? Piye? Loh, Wah, enggak. wah piye? Soalnya aku melihat kan setiap karya kan aku mengikutimu dari Instagram atau sosial media platform lain lah. Itu kan progresnya beda-beda. Kayak Sulung sendiri tadi tuh emang Iya. ada di mana ini progresnya bisa dibilang kayak makin yang tajam secara dia punya subject matternya, Iya. terus ada pemilihan karya warnanya gitu. Iya. Nah kan dirimu ada kayak ada figur yang selalu ada tuh manusia apa namanya itu? Kalau di Star Wars tuh kayak apa namanya? Chewbacca. Nah, bener gak? Nah, itu bener. Nah, coba. itu kayak alter egoku. Oke. Namanya Free Ball. Oke, Ya, dan kamu kan tahu karyaku yang lama. betul. Era-era bawah 2010 kan sangar-sangar tuh. Era-era kalau di situ ada mobil Dodge-nya, Nah, gitu. mobil-mobil Hot Wheel gitu-gitu ya. Gangster-gangster. Iya, gitu. iya. Nah, setelah aku merit, ini aku pengen gambar itu sesuatu karya itu yang anak-anakku juga menikmati aku pas ngerjainnya. Aku bikin sesuatu yang cute lah. Tanpa mengurangi esensi kekaryaanku yang lama. Oke. Itu aku jadiin statement juga ketika aku solo di ini. Waktu itu solo di mana terakhir yang? Enggak, aku di bulan yang sama ini aku lagi solo di Shanghai. Oh, jadi ada pameran di Shanghai juga nih Iya, solo. iya, Berapa iya. karya di sana? Aku 9 karya. Boleh tahu nama galeri di Shanghai? Mungkin ada teman-teman yang lagi di Shanghai kan? Ultra Gallery. Ultra Galeri di L. Shanghai, Ah, ya Ultra Ultra. Ultra Galeri. Ultra Gallery. Di sana dirimu solo exhibition. Ya, dan itu statementnya tentang tokohku itu. Oh, jadi memang bagaimana dia menceritakan munculnya ketokohan ini ya? Jadi aku tuh sekarang bangun universeku. Betul. Aku bikin karakter, Iya. spesies namanya Hmm. Free Ball. Hmm. Dan nanti akan bertambah lagi spesies apa-apa. Dan ini berkembang. Ya, Yes. ini sangat organik. Di statement tuh aku ngomong, sekarang aku sedang melakukan itu, sudah dimulai dari beberapa tahun yang lalu, Iya. dan ini akan berlanjut sampai saya nggak tahu kapan. Betul. Karena saya suka. Betul. Gitu. Jadi benar-benar ini kita tidak tahu hampir bisa dibilang kita menunggu keajaiban terus-terusan ya. Yes. Akan ada apa? Akan Iya. ada apa lagi gitu. Karena saya sebagai kreator pun menanti surprise tersebut Benar. gitu loh. Karena aku nggak mau ngerancang dari sekarang abis ini bikin ini enggak. Betul. Organik Ngalir aja, aja iya. organik, ngalir. Dan itu nanti benar-benar yang titik temunya berjalan aja gitu ya. Ya. Step by step, Step by step. gitu. Menarik nih, kita mau sedikit obrolin soal yang pameran di Shanghai. Ya. Itu bisa diceritain sedikit kenapa akhirnya kamu solo exhibitionnya di Shanghai? Eh, Bisa sedikit informasi. dulu aku kenal galeri Lutra itu tahun 2020. Di era sebelum pandemi lah ya. Atau sudah pandemi? 2022 kayaknya. Baru tahun lalu dong. Iya, iya. Oke. Nah, terus aku ikut grup show. Pertama Ya. jadi grup show dulu ya. Ya. Southeast ya itu ya. Kayaknya waktu itu acak ada yang dari US juga. Oh, Yang- jadi internasional. Oke. Yang Indonesia aku, Ya. ada yang dari China, Jepang, Ya. mana-mana gitu. Ya, grup exhibition. Nah, di Lala. Di Lala. Kok yo masuk. Anu, payu. Aku nggak 2 karya payu. Cair, Mungkin- cair. Responnya mungkin- bagus. Mungkin mereka, oh, oke juga nih kan. Ternyata
si satu seniman dari Indonesia ini berpotensi juga nih. Bisa jadi. Akhirnya diinvite kembali. Ya Kurang kan? lebihnya begitu, kurang paham juga saya. Jadi kata dia, boleh juga nih orang ya kan. Mungkin. Sosok Deki Leos ini kayak penting untuk dibikinkan solo akhirnya gitu kan. Aku nggak tahu sih kalau segitunya. Tapi tapi timelinenya gitulah. Aku grup dulu, ya. terus ditawarin solo gitu. Nah, sekarang masih periode berpameran di sana. Ya, masih di ongoing. Ultra Galeri tadi. Ultra. L U T Oke. R A. Oke, Ultra. Nanti detail bisa di akun Instagrammu ya. Iya. Itu ada di Instagramnya di @dekileos ya. Deki_Leos_Firmansyah. Oke, itu bisa detail banget di sana. Nah, yang menariknya lagi, ini belum selesai dari Shanghai, sekarang di Jakarta pameran lagi. Iya. Gokil. Itu cair tuh ya. Ya, Itu ya. kita Iya kan, kita mencoba dong. Iya. Semua ajakan, semua Iya. tawaran, ya nggak? Itu gimana kalau yang untuk kita ngomongin soal yang di VNV Gallery akhirnya kalian berpameran grup, ada sedikit ceritanya nggak untuk mempersiapannya gimana? Waktu itu aku dikontak Mas Robin ya. Oke, sebagai ownernya langsung ya, yang kemarin hadir juga. Mas, ada karya, aku posting karya yang ini, yang Horrible tapi Guardian of Galaxy. Betul. Terus dia tanya, Mas ini karya masih available nggak? Masih Mas, ikut pameran dong. Oke, siap. Dengan senang hati tuh, langsung menyambut. Ya karena udah lama nggak pameran di sini juga. Kebetulan juga Jakarta. Terus kayak jadi mau reunian sama teman-teman bisa gitu kan. Iya sih, kumpul-kumpul lagi. Karena gara-gara pandemi kan nggak bisa kemana-mana. Persis. Jadi benar-benar yang akhirnya nih momen yang kalian juga tunggu-tunggu sebenarnya ya. Iya. Nah, silaturahmi bener, karena bagaimanapun rezeki itu dari silaturahmi berawalnya. Makin banyak teman, makin banyak rezeki. Lah itu dia. Itu masalah. Kalau zaman dulu banyak anak. Nah, kan kita repot kalau sekarang. Sekarang sih repot kalau SPP mahal, friend. Oke. Nah, misalnya gini ya, kalau misalnya kita tadi aku sempet selalu bertanya ke teman yang berkarya tuh, bagaimana caramu menemukan ya bisa dibilang kayak referensi, akhirnya menemukan tokoh ketokohan si Fireball itu bagaimana awalnya sebenarnya? Cerita sedikit aja. Kalau referensi, aku kan dari dulu sangat terpengaruh dari video game sama film ya. Karena emang kamu gamers. Ya, karena aku suka main game. Nah, dari zaman apa tuh? PlayStation ya dulu ya? Apa Sega? Xbox. Zaman mahal tuh Xbox tuh ya. Oke, terus. Ya, ini apa terus ketika bikin karakter juga aku selalu banyak kepengaruh film. Kayak Horrible juga kan aku kepengaruh tokoh-tokoh film kayak Chewbacca, Star Wars, itu banyak yang mempengaruhi aku di situ. Iya. Dari situ akhirnya ada imajinasi dituangkan dalam kanvas. Ya, mungkin gara-gara film dan video game juga sih aku jadi kepikiran pengen punya universe sendiri. Betul. Gitu loh. Dan kamu berkeinginan nggak sih kalau misalnya si Fireball-mu itu dijadikan patung? Pengen banget. Sudah ada rencana? Udah ada rencana, cuman belum ada waktunya. Tapi aman ya case-nya ya? Insya itu dia. Karena udah kemana-mana, Shanghai ada, Jakarta ada. Bisa jadi kan next-nya pameran juga patung ada, instalasi ada. Cuman kalau untuk overseas, cost-nya agak lumayan ya kalau kamu udah memperkirakan itu ya? Sudah ada aba-aba ya? Tapi kan teman-teman Jogja kita punya banyak lah untuk bisa kita istilahnya nanya produksinya gitu kan. Kalau produksi Jogja mah lebih dari cukup. Betul. Istimewa. Jogja istimewa. Nomor berapa? Oke, gitu ya. Jadi kamu sendiri ya banyak influence dari games ya kan. Oke, nah aku mau nanya nih, kalau misal di luar dari konteks kekaryaan, ada nggak sih kayak kelangenan? Istilahnya kalau kita di Jogja atau di Jawa tuh kan kelangenan tuh ada barang-barang yang memotivasi kamu. Kayak misalnya gue pingin ini, tapi dengan cara gue harus bisa berkarya dulu. Nanti mungkin hasil dari berkarya gue mau beli ini atau buat ini. Ada nggak tuh? Ada lah. Apa tuh kalau boleh tahu? Ya dunia otomotif. Ya karena aku juga seneng dunia custom gitu ya. Bentuk motor atau mobil? Motor mobil. Motor mobil, keren. Yang sekarang udah dicicil apa? Motor. Apa nih motor kalau boleh tahu? Scrambler. Siap road trip dong. Iya. Touring. Itu anak ready ikut ya? Dulu, kalau sekarang udah nggak cukup, dia udah gede sekarang. Jadi teman-teman, Mas King Leos ini anak 3 sekarang ya? 3 bro. 3. Jadi bener-bener yang gue suka dan juga respectnya adalah bagi waktunya.
lo nganter anak juga dong pastinya Oh dong. ya pasti. Ya kan. Aku Terus nanti pikir kalau ngomong keluarga sangat penting ya buatku kan dalam kekaryaan,ku pun setelah aku nikah, ketika aku memutuskan memilih Furibolan karena anak. Aku pengen suasana tuh jangan yang serem-serem di rumah. Iya, betul. Influensa di situ. Kalau mau dilihat karyaku yang bertema keluarga beberapa tahun terakhir itu mungkin mendominasi. Karena aku pikir ketika saya menjadi orang tua, banyak hal yang berubah gitu loh. Banyak sudut pandang yang bergeser. Dan kalau ngomongin anak itu, ya udah sumber inspirasi yang nggak ada habis-habisnya tentang keluarga. Betul, betul. Aku setuju karena kan tadi kamu sempat mention bahwa memang ini juga yang bisa dibilang kayak yang merubah itu adalah ketika kamu berkeluarga. Iya. Bagaimana figur-figur yang ada di karyamu agak sedikit berubah lama-lama karena kecenderungan ada anak yang juga anak pengen kelihatannya ceria gitu kan. Dan itu yang jadi statement tunggalku. Pameran tunggal yang di Shanghai. Tentang itu, tentang kenapa saya menciptakan ini, karakter ini gitu. Jadi benar-benar di situ kamu menceritakan detail sejarah ya. Sebenarnya kan itu kan udah dirintis karakter itu beberapa tahun yang lewat, 2015-16an lah. Cuman kan saya kesempatan tunggalnya baru sekarang. Jadi saya declare juga, walaupun sebagian orang udah tahu memang karakterku begitu. Jadi ini sebenarnya juga menginformasikan orang-orang yang belum tahu. Yang belum tahu atau orang yang masih meraba-raba ini sebenarnya gimana sih? Akhirnya di sini di declare. Di pameranmu yang di Shanghai itu ada PDF yang bisa di-download nggak sih? Kayaknya sih tanya ke galerinya. Nah, di galeri mungkin bisa ditanyakan ya, bisa kalau ada yang mau penasaran bisa langsung ke akun Instagram. Oke. Nah, menarik juga nih sebenarnya kalau aku ngeliatnya gini, ketika kamu sekarang sudah pencapaian, udah solo di Shanghai, lalu ada pameran di Jakarta juga, sebenarnya ada pencapaian apa dalam kesenianmu sih yang belum, atau pingin banget nih kayak gini apa tuh? Ya mungkin solo kan udah nih solo. Mengembangkan karir yang lebih jauh ya mungkin, karena dunia sekarang juga makin nggak terbatas, borderless ya. Bener. Spreading kekaryaan. Berarti kamu cukup lumayan peka dan dinamis akan peluang-peluang yang baru ya, dengan teknologi baru. Oh iya, kan? Aku pikir aku kan generasi peralihan nih dari dinosaurus ke digital nih kan. Ya aku sekarang banyak belajar tentang dunia sosial media sama generasi muda. Jadi benar-benar kamu sebenarnya harus banyak juga bertanya sebenarnya. Oh iya dong. Kamu lebih tidak menjauh tapi merangkul. Pastinya. Karena adik-adik kita nih yang di bawah kita, mereka yang memang itu di dunianya mereka. Iya. Kalau saya kan dari zaman burung merpati nih ngirim surat kan. Sekarang pakai email, pakai WhatsApp ya, harus belajar. Jadi sebenarnya akhirnya melek ya. Iya, dan melek. Satu lagi ya, sosial media untuk mendeliverikan karya kita itu sangat bagus ya. Kita dapat spreading yang lebih luas gitu. Jadi kalau misalnya sedikit ngasih bocoran untuk bagaimana strategi kamu bisa punya market luas atau link luas, itu caramu bagaimana? Boleh nggak sedikit bocoran? Rajin posting sebenarnya. Rajin posting. Jadi rajin posting itu belum tentu buruk sebenarnya ya? Iya. Oke. Versimu berarti bagaimana tuh cara-caranya? Atau kayak setengah jadi posting atau udah jadi dulu atau bagaimana? Random aja. Tapi maksudnya tetap di koridor yang sama. Kalau kita seniman ya seputar kekaryaan lah di posting. Jangan yang selfie lagi liburan. Itu boleh sesekali lah ya. Tiba-tiba kita posting ayam jago itu kan repot gitu. Jadi yang relate karena yang si on track. Karena aku juga nggak melulu tentang karya di akun gua. Aku ada keluarga karena aku pengen orang tahu saya in whole package gitu loh. Oh ini Leos, karyanya kayak gini. Oh dia punya keluarga, hobinya ini. Jadi dalam satu akun itu sudah terlihat jelas keseharianmu apa, kesenianmu apa, secara family man-nya apa. Karena teman kita tuh banyak yang memang ini adalah kehidupan dan ini kekaryaan. Iya, kalau aku sih pengen orang tahu. Udah semua di sini. Dia satu akun include semuanya. Iya, cuman mungkin porsinya yang dibedakan karena kita seni rupa, perupa ya. Mungkin postingan karya rupa sih yang banyak. Iya. Jadi kamu lebih ke bagaimana yang memilih jalur di situ, ya fokus di situ aja. Kalaupun ada tambahan posting lain ya berapa persen lah. Family man. Aku pikir di bawah 30% di luar kekaryaan ya. Itu bagian dari strategi kamu tuh.
mungkin bisa dibilang strategis, tapi sebenarnya saya nggak berstrategi. Itu organik gitu. Dengan dirinya aku dan pengen. lo sadar ya sebenarnya akan hal itu ya kan? Sadar karena aku kalau ngelihat akun orang, siapalah seniman yang aku senengin, kadang-kadang kita pengen kepo, oh dia kehidupannya, kita mengagumi karya nih. Iya. Lalu kehidupannya gimana sih, orangnya gimana? Kadang bingung juga kalau ada akun yang isinya cuma karya semua. Iya. Wah, tapi teman kita banyak melakukan itu ada juga. Strateginya mereka mungkin begitu ya. Ya, cuman aku memposisikan aku sebagai penikmat gitu loh. Iya. Ya. Oke, uangnya sendiri toh. Ya, ada gitu. pertanyaan bentukannya seperti apa, terus di luar dari dunia kesenian itu seperti apa gitu ya. Gitu. Oke. Jadi strateginya macam-macam ya sebenarnya ya. Sebenarnya aku sih nggak ngerti juga ya itu strategi atau aku cuman melakukan apa yang menurutku paling cocok buatku gitu loh. Ketika itu menjadi sebuah strategi ya silakan. Benar. Terus untuk kalau kita balik lagi ke karyaanmu sendiri ya, ini memang kamu fokusnya selalu di on canvas atau ada plan mungkin di medium lain? Ada, pasti ada. Ada medium apa yang lagi kamu pinginkan selain canvas? Yang pasti yang udah sering aku lakukan digital ya. Digital itu udah pasti ya? Udah pasti. Itu kamu outputnya apa? Apakah nanti dalam bentuk art print kah atau apa? Kadang jadi art print, kadang jadi kaos. Kamu punya merchandise juga? Aku merchandise enggak. Aku kalau untuk di sini aku karena aku kerja sama Custom Fest, merchandise-nya Custom Fest aku yang bikin. Gokil, ini salah satu sebagai ilustrator lah. Sebutannya ilustrator atau apa nih? Official artist. Official artisnya di event Custom Fest ya? Iya. Dan itu udah beberapa kali? Mungkin ini udah dari 2015. Dari 2015, King Leos ini sudah sampai berapa kali tuh? 15, 16, 17, 5 kali. 2020 aku yang nggak ikut karena aku sakit. Oh, aku jadi jatuh kecelakaan. Kalau teman-teman ngelihat ada event di Jogja itu Custom Fest dan melihat official flyer, publikasinya itu semua adalah King Leos yang bikin ya. Dan itu hanya di 2020 yang tidak ikut serta karena kondisi waktu lagi sakit. Dan sampai sekarang masih ya? Masih, ini yang terbaru besok Oktober. Dan itu sebenarnya kamu akan membedakan nggak? Itu kan sebenarnya commission ya? Atau bagaimana caramu? Karena di Custom Fest itu aku bukan terima order karena mereka suka karyaku. Oke. Sak harapmu. Jadi pokoknya kebetulan itu Mas Lulut akhirnya benar-benar menyerahkan ini semua ke kamu dan itu kayak terserah kue lah pokoknya piye carane dadi oke aku percaya karo kue. Yang ngono. Karena wis pokoknya aku rasa cawe-cawe. Cuman mereka ngasih isu untuk tahun ini ya. Oh, ada tema-tema khusus yang perlu dilibatkan yang karyamu lah ya. Enggak cuman isunya aja. Itu. Eksekusinya karepmu lah. Persepsinya apa aku Mang oke baik. Dan selama ini pun kayak cair-cair aja ya. Cair. Sangat menyenangkan ya kalau kerja sama Custom Fest. Menurutku yang penting juga mereka kalau treatment artis itu bagus. Gitu. Bagus ya? Ya karena mereka mungkin mainnya kemana-mana ya pergaulannya. Secara bisa dibilang Mas Lulut kan juga di event Jepang Yokohama berangkat. Iya. Terus event-event internasional dia melihat oke. Iya, jadi respect-nya sama artis itu bagus gitu loh. Berarti tadi kalau kita coba rangkum yang tadi kamu pameran di Shanghai lagi solo exhibition, yang di Jakarta ini di VNV masih berlangsung juga, ini group exhibition. Yang ini datang ya ke VNV. Nah, VNV Gallery itu ada di Wisma GH di lantai 2 ya? Lantai 3. Lantai 3. Nah, itu bisa dilihat sampai 16 Oktober. Lalu ada lagi event si Custom Fest. Cair juga Masnya nih ya, berarti ya? Cair juga ya kalau kita hitung. Di sini ada, di Shanghai ada ya. Namanya masang pancingan. Oh iya, bener, nggak ada salahnya dong, ya kan? Semua kolam dilempar. Nah, tapi ada nggak yang kayak kan semua nih kamu mungkin udah kayak bener ada di Medan ini. Ada yang tadi tuh mungkin belum kamu capai dan pingin banget tuh apa sebenarnya dalam berkesenian? Dalam berkesenian sejauh ini aku pengen langkah yang lebih lebar. Jadi skupnya ya? Iya, skupnya yang lebih lebar. Lebih lebar. Dan juga penting adalah mempunyai studio yang lebih proper dong. Ongoing. Saya dengar-dengar kan Bapak ini lagi membangun sebuah studio yang wah gitu kan. Ya, itu wah lah. Ya. Istilahnya apa itu? Cukupan lah. Oh, bisa buat kerja. Nanti kalau ke Jogja bisa mampir dong ya? Siap. Itu lokasi di mana tuh?
Di Madukismo. Madukismo. Jadi memang nantinya di situ akan ada studio. Ya. Dan kamu tinggal sana juga atau beda Iya, lagi? ya ini lantai 2 studio Oh, bawah. siap. Bawah Lantai ada 3 apa 5? dikata nggak apartemen. Ya cuman 2 lantai dan ada Oke. studio. Jadi nanti emang ini wilayah buat berkarya di bawah. Enggak di bawah malah rumah tangga. Oh, rumah tangga di bawah, atas buat studio. Iya. Untuk yang tadi mobil-mobil dan motornya di mana nih? Ya yang udah ada yang di Pare yang sisanya di Sanubari. Oh, iya. Masih di angan-angan. Tapi kan itu bisa jadi motivasi dong. Iya. Bagaimana caranya untuk bisa mewujudkan ya kan? Iya. Ya mungkin salah satu inilah, Pak. Pemicu biar semangat lah. Iyalah, itu kan triggers ya, kayak orang pingin banget gue punya motor ini, kan berarti dia harus ada tindakan yang dilakukan dengan cara-cara lain, kayak misalnya kamu kan berkesenian ya, berarti bikin karya lagi, cari galeri lagi, dan berpameran lagi kan gitu. Iya, betul. Ada ini nggak sih, ada sedikit bisa dibagi ke teman-teman yang kayak sampai sekarang ini kamu bisa sampai di ada titik sekarang nih, sebenarnya apa sih yang kamu lakuin, yang apakah kamu bener-bener yang emang struggling, tapi kan struggling itu juga harus ada caranya. Boleh dibagi sedikit nggak tipsnya? Ya menurutku sih apa ya, ikhlas. Aduh, habis makan apa nih kayaknya? Ya. Ikhlas dan istiqomah gitu. Wah, oke. Kelihatannya klise tapi bener. Maksudnya ikhlas ya bikin aja. Ya itu luas ya, konteks ikhlas itu luas. Terus kalau istiqomah ya jangan gampang nyerah. Kalau misalnya ditolak. Penolakan tuh sarapan itu. Sesuatu hal yang wajar ya? Iya, biasa. Pernah nggak tapi posisi itu? Ya pernah lah. Semua kita juga pernah. Sekarang pun masih juga ada ditolak-tolak ya kan. Ya itu biasa. Sekelas lo, oh ya itu ya proses ya? Iya, dinamika aku pikir. Kalau diterima terus kan sakit hati. Bingung juga kan? Iya. Ini urep apa ngimpi kan? Ya penolakan itu biasa. Iya. Jadi intinya adalah bagaimana caranya kayak tetap on track juga ya, terus fokus kali ya gitu ya. Fokus ya. Kalau kamu dari segi sosial media itu bener-bener maksimalin itu di mana? Platform apa? Karena aku nggak terlalu ngulik ya sosial media, aku cuma punya Instagram. Dan itu sangat powerful nggak buatmu? Membantu sekali nggak? Sangat membantu. Karena mungkin beberapa tahun terakhir aku banyak bertemu orang baru atau kesempatan dari sana. Menarik. Jadi benar-benar yang kegiatan padatmu pun juga diimbangi dengan masalah kayak, maksudnya dalam arti ingat dengan keluarga juga. Makanya aku lihat fotomu dengan anak-anakmu dan Mbak Iwul itu ke Prambanan, ngeliat kaos juga kan itu liburan yang menarik kan, berkeseniannya dapet ya kan, family dapet ya. Sekalian ngajarin anak juga wear seni sejak dini. Betul. Jadi sering buat dibawa galeri-galeri juga? Beberapa lah, enggak terlalu sering. Tapi mereka juga udah tahu lihat bapaknya kerja kan. Seperti apa sih bapaknya bekerja gitu ya? Iya. Ini karena lu udah mau balik kan ke Jogja kereta, ada nggak sih sedikit informasi yang mau lo bagi tentang next pameran atau kegiatan apa yang mau dicapai sekarang, nextnya ada jadwal apa? Ya mungkin tahun depan aku ada beberapa pameran, namun aku belum bisa sebut ya, karena belum, kan nggak enak juga kita kalau sebut. Tapi ada perencanaan ada di sini juga, overseas juga gitu. Pokoknya sebenarnya kalau mau tahu detail tentang King Leos itu follow aja Instagramnya di @deki_leos_firmansyah ya. Iya. Jadi langsung aja follow dan say hello, pasti akan dibalas. Oh ya pasti. Nggak mungkin nggak dibalas ya. Iya. Dan jangan lupa kalau tertarik dengan karyanya langsung aja hubungi beliau. Nanti detailnya bisa japri di DM atau WhatsApp. Iya. Mungkin segitu dulu karena ini udah ada suara kereta dan mau berangkat. Jadi kita harus udahi dulu. Thank you banget obrolannya. Siap, King. Sampai ketemu.